Baik, selanjutnya untuk pembahasan TO3 UMM kita masuk ke nomor 41 ya untuk pelajaran fisika. Perhatikan rangkaian listrik sederhana seperti pada gambar. Beda potensial listrik antara titik E dan titik B adalah, oke ya. Sebelum kita mencari beda potensial antara titik E dan titik B, saya akan gambar ulang ya rangkaiannya sehingga nanti lebih jelas. Oke, di kiri ini ada potensial. Kemudian di atas sini ada hambatan. Di tengah sini juga ada hambatan. Nah, di kanan sini ada hambatan. Terus di kanan ada potensial kayak gini ya. Oke. Kita tuliskan nilai-nilainya. Ini plus, ini minus, itu 6 volt. Di sini 2 ohm. 2 ohm, ini 1 ohm ya. Yang kanan ini 8 volt ya, bukan B volt, bukan. Oke, tetap ya, yang panjang positif, yang pendek negatif. Oke, yang ditanyakan adalah beda potensial antara titik E dan titik B. Jadi saya tulis saja cabang titik B dan titik E saja, yang lain nggak perlu ya. Termasuk arah arus yang sudah dituliskan di soal dari A ke F itu ya, I1 nya itu nggak perlu kita tuliskan. Oke, untuk mencari potensial titik E dan titik B, pertama adalah kita misalkan bahwa arusnya semuanya keluar melalui titik E. Nah, ini I1 yang ke kiri, ke bawah misalkan I2, yang ke kanan saya misalkan dengan I3 ya. Semuanya keluar. Nah, nanti I1 akan mengalir dari titik E ke titik B itu lewat rangkaian kiri. Sedangkan I2 lewat tengah, sedangkan I3-nya itu lewat kanan. Oke. Nah, kita akan menggunakan hukum Kirchhoff ya untuk menyelesaikan atau mencari beda potensial antara titik E dan titik B. Kalau kita perhatikan titik E ke titik B lewat kiri, tengah, dan kanan, itu potensialnya akan sama ya, potensialnya akan sama. Kenapa sama? Karena paralel ya. Dari cabang kiri, cabang tengah, cabang kanan itu kan di paralel sehingga tegangannya akan sama. Nah, yang paling mudah untuk mencari tegangan dari titik E ke titik B itu adalah melalui rangkaian tengah. Kenapa? Karena komponennya yang paling sedikit. Di situ hanya ada hambatan 2 ohm. Nah, cuman sebelum mencari potensial kita harus bisa mencari nilai I2-nya terlebih dahulu. Maka kita menggunakan hukum Kirchhoff ya. Hukum 1 Kirchhoff. Hukum 1 Kirchhoff menyatakan bahwa total arus masuk sama dengan total arus keluar. Nah, di sini kita misalkan semua arusnya keluar. Sebenarnya itu tidak boleh gitu ya. Nah, cuman tidak bolehnya di sini itu salah satu atau dua dari nilai arus tersebut nanti harus bernilai negatif konsekuensinya ya, karena semua arusnya kita misalkan ke keluar, karena harusnya ada arus yang masuk dan harus ada yang keluar. Nah, karena ini kita misalkan keluar semua, maka salah satu atau dua dari arus yang kita misalkan keluar ini harus bernilai negatif. Sehingga kalau saya jumlahkan I1 saya tambah dengan I2 gitu, saya tambah dengan I3 gitu, dia harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, kemudian persamaan I1, I2, I3 kita bisa cari nilainya atau kita cari persamaannya melalui persamaan ya masing-masing cabang. Saya bisa tulis begini. Tegangan dari titik E ke titik B itu sama dengan total tegangan yang terpasang gitu ya, ditambah total tegangan pada setiap hambatan. Sehingga arusnya itu bisa saya tuliskan VEB kurangi sigma E dibagi dengan sigma R. Oke ya. Nah, kalau misalkan nanti I1 berarti sigma E-nya ini adalah tegangan yang terpasang di kiri. Kalau I-nya I2 berarti sigma E-nya atau tegangan yang terpasang ya di tengah gitu ya. Begitu juga untuk R-nya gitu ya. Jadi ngikutin. Oke, kita akan masukkan ke dalam hukum 1 Kirchhoff-nya ya. I1 berarti bisa saya ganti menjadi VEB min. Lihat tegangan yang terpasang itu 6 volt dan
arus I1 karena saya misalkan keluar tadi itu akan mengenai potensial positif dulu. Berarti langsung kita tulis 6. Nah nanti kalau mengenai potensial negatif ditulis min ya. Jadi min jadi plus nanti itu. Nah hambatannya 2 ohm per 2 ya. Ditambah sedangkan yang untuk di tengah tidak ada tegangan yang terpasang. Berarti VEB min 0 gitu. Dibagi 2 ditambah VEB min 8 dibagi dengan 1. Ini sama dengan 0. Oke, kita samakan penyebutnya jadi 2 gitu ya. Jadi di sini adalah VEB min 6 ditambah VEB gitu. Ditambah 2 VEB min 16. Oke, sama dengan 0. Nah, 2 saya kalikan 0 kan 0. 1 VEB, 1 VEB, 2 VEB. Ini ya. Kita kumpulkan. Nah, sehingga nanti kita akan dapatkan 4 VEB. Itu sama dengan ya min 6 dan min 16. Kita kumpulkan berarti min 22 atau saya tulis dengan 22 ya. Nah, kita punya nilai VEB-nya. Nilainya yaitu 22 dibagi dengan 4 gitu ya. Nah, 22 dibagi 4 berarti 5,5 volt. Nah, inilah tegangan di antara titik E dan titik B ya. Sehingga jawaban di nomor 41 ini adalah B.